Shalom saudara-saudara yang terberkati dengan segala berkat-berkat rohani dari Allah melalui Roh Kudus. Salam penuh kasih dan sukacita. Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa senantiasa melimpah di dalam hati dan hidup kita. Saudaraku, mari kita sama-sama berdoa untuk mempersiapkan hati kita sebelum masuk dalam saat teduh untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa Surgawi, Allah yang penuh kasih, kami mengucap syukur buat sepanjang hari yang telah berlalu dengan baik oleh karena penyertaan dan pertolongan-Mu. Kami mengucap syukur telah menerima kebaikan dan kemurahan-Mu yang melimpah-limpah. Ya Bapa, saat ini kami mau mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk bersatu teduh dan menerima pengajaran firman-Mu. Ampunilah dosa-dosa yang telah kami lakukan hari ini, termasuk dosa-dosa yang tidak kami ketahui, dan layakkanlah kami untuk bisa berada di dalam hadirat-Mu dan menerima berkat firman-Mu. Berikanlah kami hati yang bisa mengerti saat kami mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, banyak sekali orang Kristen yang mengeluh karena tidak bisa mendengarkan suara Allah, terutama di saat-saat sedang membutuhkan pengarahan atau tuntunan Allah terhadap hal-hal yang sangat penting. Mendengarkan suara Allah adalah sebuah hal yang penting dalam hidup kekristenan, karena kita tidak ingin berjalan di luar kehendak Allah. Kita membutuhkan tuntunan yang jelas mengenai hal-hal yang harus kita lakukan atau keputusan-keputusan yang harus kita ambil. Kadang-kadang Allah memang berdiam diri agar kita dapat mencari dan mendekatinya. Namun kadangkala Allah ingin berbicara kepada kita, namun terhalang oleh 5 alasan berikut ini. Alasan yang pertama adalah pengalihan atau kesibukan. Di dalam Lukas 10 ayat 41-42 dikatakan demikian. Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Pengalihan atau kesibukan adalah alasan pertama kita tidak bisa mendengar suara Allah. Sama halnya seperti Marta yang menyibukkan diri dengan hal-hal yang kurang penting dibandingkan duduk diam di bawah kaki Allah dan mendengarkan suaranya. Demikian juga kita disibukkan dengan berbagai macam hal sehingga kita mengabaikan waktu yang berharga untuk duduk diam di bawah kaki Allah dan mendengarkan suaranya. Itulah sebabnya Allah seakan-akan berdiam diri kepada kita, padahal kitalah yang menjadi terlalu sibuk untuk memberikan waktu kepada Allah. Alasan yang kedua adalah suara-suara yang bising. Mazmur 46 ayat 11, "Diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi." Banyak suara-suara di sekitar kita berlomba untuk mendapatkan perhatian kita, sehingga kita tidak dapat mendengarkan suara Allah. Kita harus memiliki waktu yang tenang bersama Allah tanpa diganggu oleh suara-suara bising di sekitar kita, termasuk dari handphone atau alat elektronik lainnya. Dengan demikian, kita bisa terfokus untuk mendengarkan suara Allah saat Ia berbicara kepada kita. Alasan yang ketiga adalah hati yang tidak siap. Lukas 8 ayat 5-7 adalah seorang penabur keluar untuk menaburkan benihnya. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu diinjak orang dan burung-burung di udara memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, dan setelah tumbuh, ia menjadi kering karena tidak mendapat air. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, dan semak itu tumbuh bersama-sama dan menghimpitnya sampai mati. Bagaimanapun juga benih firman Tuhan yang baik apabila ditaburkan dalam tanah hati yang tidak siap, maka benih itu tidak akan bertumbuh dan menghasilkan buah-buah.
Kesiapan hati adalah sebuah hal yang sangat penting. Apabila kita berharap untuk mendengarkan suara Allah, tetapi hati kita tidak siap untuk menerimanya, maka kita tidak akan bisa mendengarkannya. Alasan yang keempat adalah berhala-berhala di dalam hati. Biasanya, apabila kita mendengar kata berhala, kita akan berpikir tentang patung-patung yang disembah oleh orang-orang di atas gunung atau di dalam kuil. Namun, sebuah ayat firman Tuhan kepada Nabi Yeskiel menyebutkan tentang berhala-berhala yang ada di dalam hati. Mari kita membaca ayat tersebut yang tertulis dalam Yeskiel 14 ayat 3. Hai anak manusia, orang-orang ini menjunjung berhala-berhala mereka dalam hatinya dan menempatkan di hadapan mereka batu sandungan yang menjatuhkan mereka ke dalam kesalahan. Apakah aku mau mereka meminta petunjuk daripadaku? Berhala-berhala di dalam hati akan menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Allah. Saat perhatian kita terfokus pada hal-hal yang lain selain Allah, maka hal-hal itu akan memenuhi hati dan pikiran kita sehingga akan menutupi kita dari hal-hal lainnya. Alasan yang kelima adalah dosa atau ketidaktaatan. Ibrani 3 ayat 13, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Dosa atau ketidaktaatan akan menghalangi kita dari mendengarkan suara Allah. Allah tidak akan berbicara kepada kita apabila kita tidak mentaatinya. Allah juga tidak akan berbicara kepada kita apabila kita menolak untuk membereskan dosa-dosa kita di hadapannya. Saudara yang terkasih di dalam Kristus, kelima hal itu bisa jadi merupakan alasan mengapa kita tidak bisa mendengar Allah. Namun tidak tertutup kemungkinan bahwa Allah berdiam diri meskipun kita tidak melakukan hal-hal tersebut, karena Allah ingin kita mencari dan mendekatinya selama Ia berdiam diri. Nah, saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan malam ini. Semoga melalui renungan ini, Roh Kudus mengingatkan kita akan hal-hal yang perlu kita bereskan di dalam hidup kita, agar kita bisa lebih peka mendengarkan suara Allah. Mari kita berdoa untuk menutup renungan ini. Tuhan Allah yang kami sembah dalam roh dan kebenaran, kami memuji nama-Mu yang kudus, Yehova Shalom, Yehova Jireh, Yehova Nisi. Engkaulah Allah sumber pengharapan dan pertolongan kami. Bapa, terima kasih buat berkat firman-Mu yang baru saja kami terima. Kami serahkan seluruh hati dan hidup kami kepadamu. Berkatilah kami dengan telinga yang peka untuk bisa mendengarkan suara-Mu saat Engkau berbicara kepada kami. Terima kasih Bapa. Kami juga mau berdoa memohon berkat-berkat dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Kami memohon hikmat dan kebijaksanaan bagi para pemimpin negeri ini. Berkatilah juga Indonesia dengan persatuan dan kesatuan di antara seluruh rakyatnya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.